Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Dino Nugra. Pada video ini saya menjelaskan tentang etika komunikasi bisnis. Nah, teman-teman tentu sudah tahu apa sih itu etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang artinya kebiasaan, akhlak, moral, dan sikap atau perilaku manusia. Nah, teman-teman, dalam berbisnis, etika itu sangat berperan penting atau sangat berfungsi dalam menjalinkan sebuah komunikasi. Nah, teman-teman, jadi etika bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke suatu orang yang berada dalam lingkup bisnis. Nah, teman-teman, adapun arti lain dari etika komunikasi bisnis, yaitu penyampaian pesan dan berita antara komunikator dan komunikan dengan memperhatikan perilaku, sikap yang baik ketika berkomunikasi dalam lingkungan bisnis. Nah, teman-teman, adapun yang namanya 5W1H. Ternyata 5W1H ini, teman-teman, ada juga dalam ilmu ekonomi atau dalam perkuliahan ekonomi komunikasi bisnis, tidak hanya dalam perkuliahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau perkuliahan lainnya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah wow atau siapa, yang artinya kita harus mengetahui siapa yang ajak lawan bicara kita, siapa yang kita wawancarai atau siapa yang kita ajak ngobrol gitu. Yang kedua, teman-teman, adalah what atau apa. Nah, ini sangat berarti, artinya kita harus tahu apa sih yang harus kita bahaskan, apa topik dari permasalahan yang kita bahaskan. Nah, teman-teman harus jelas atau harus mengerti topik yang harus kita bahaskan atau topik yang harus kita bicarakan bersama lawan bicara kita, agar lawan bicara kita tahu, oh ternyata topiknya ini, tujuannya untuk apa gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah where atau di mana, yang artinya berkomunikasi harus tahu tempat. Tidak semua tempat itu layak untuk berkomunikasi untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, maksudnya, teman-teman, ini ketika kita dalam suatu tempat yang dimana kita lagi ngobrol atau lagi nongkrong, kita harus tahu situasinya. Ini kita lagi ngapain? Apakah kita lagi berkomunikasi atau lagi meeting tentang, atau lagi pertemuan tentang bisnis, atau tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang penting gitu. Kita harus tahu tempatnya di mana kita menyampaikan suatu topik yang harus dibahas. Adapun yang keempat, teman-teman, adalah when atau kapan. Artinya kita harus tahu kapan waktunya kita menyampaikan, atau kapan sih waktu kita harus menyampaikan sesuatu atau menyampaikan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Contohnya gini, teman-teman, ketika lawan bicara lagi sibuk atau nggak ada waktu kosong untuk bertemu dengan kita jangan seolah-olah mengganggu waktu si lawan bicara ini. Kita harus menghargai waktu dan kesibukan lawan bicara kita. Nah, yang kelima, teman-teman, adalah why atau mengapa, yang artinya mengapa kita harus membicarakan hal itu. Kenapa sih tidak topik yang lain? Kenapa tidak topik tentang kehidupan, tentang keluarga? Kenapa kita harus membicarakan tentang bisnis? Nah, teman-teman, kita harus tahu topik atau
topik atau pokok pembahasan kita untuk kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Yang keenam how atau bagaimana. Nah, teman-teman, artinya bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita. Jangan sampai kita salah menyampaikan atau salah mengambil keputusan. Bagaimana kita harus menyampaikan topik itu dengan hal yang benar atau menyampaikan keputusan kita sesuai dengan keyakinan hati kita. Jangan seolah-olah atau seenak-enaknya kita menyampaikan sesuatu tapi itu tidak bisa diterima sama lawan bicara kita. Kita harus tahu bahwa pokok yang kita bahas ini sangat penting terhadap si lawan bicara kita. Adapun etika bisnis yang lainnya seperti berbicara jujur, bersikap dewasa, dan harus menghargai lawan bicara. Bergantian, jangan kita terus yang ngomong atau jangan kita terus yang berbicara atau mau menang sendiri gitu. Kemudian ramah, berpakaian rapi dan pantas untuk dipandang oleh lawan bicara kita. Adapun prinsip dalam etika bisnis atau prinsip-prinsip dalam etika komunikasi bisnis. Yang pertama, kejujuran. Kemudian adapun prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis. Yang pertama, teman-teman, kejujuran. Artinya, dalam berbisnis kita harus bersikap jujur dalam berbagai hal. Mulai dari memberi informasi, dan menganalisis keuangan, terus menganalisis kekurangan perusahaan atau kelemahan diri kita sendiri agar perusahaan memberi kepercayaan terhadap kita. Nah, yang kedua, teman-teman, integritas. Apa sih itu integritas? Integritas itu artinya sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi apa yang kita pikir harus sama dengan apa yang kita buat atau yang kita lakukan gitu loh. Nah, yang ketiga, teman-teman, adalah komitmen atau menepati janji. Misalnya, teman-teman, seorang pembisnis dapat dipercayakan karena mampu memenuhi semua janji serta semua komitmen yang pernah dibuat di awal pada saat bertanda tangan atau tanda tangan kontrak dalam sebuah perusahaan. Nah, yang keempat adalah loyalitas, yang artinya merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan komunikasi bisnis. Hal ini agar bisnis kita agar kita dapat jalani dengan baik tanpa ada konflik, agar kita dapat menunjukkan yang baik sesuai dengan visi misi perusahaan kita, serta mampu membedakan suatu kantor serta bisa membedakan urusan kantor dengan urusan pribadi, dan dapat terlihat dari keseriusan kita mengembangkan bisnis yang kita jalani. Adapun contoh teknik komunikasi bisnis yang baik. Yang pertama, menggunakan kata-kata dan kalimat yang baik. Dalam hal ini tentu akan menjadi nilai positif terhadap penilaian rekan bisnis. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar lawan bicara kita mengerti apa yang kita bahaskan, sehingga lawan bicara harapannya bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Yang ketiga, menatap lawan bicara dengan lembut. Yang ketiga, menatap lawan bicara yang lembut. Yang keempat, gerak tubuh yang sopan dan wajar. Yang kelima, memakai baju yang rapi.
Berpakaian yang rapi mencerminkan diri kita agar lawan bicara kita juga akan menghargai kita, gitu maksudnya teman-teman. Nah, yang terakhir, menerima segala perbedaan pendapat. Nah, teman-teman, ini yang sering terjadi dalam etika bisnis, dalam berkomunikasi antara pihak komunikan dan komunikator. Tentu dalam suatu komunikasi itu ada perbedaan pendapat. Nah, atau dalam suatu organisasi atau kelompok tentu ada yang berpendapat beda sama si A. Contohnya teman-teman, si B berpendapatnya gini, si A pendapatnya gini. Nah, pendapatan dari si A dan si B ini kita harus menerima dengan baik antara kedua belah pihak. Caranya gimana teman-teman? Kita mengumpulkan semua pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Terus kita mengevaluasi kembali pendapatan dari siapa yang kita pakai. Nah, teman-teman, adapun mengenai volume bicara kita atau intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. Ketika dalam ruangan, volume suara kita harus diatur, nadanya dan bagaimana intonasi suara. Jangan sampai intonasi suara kita mengganggu atau terdengar tidak sopan di telinga komunikan. Agar apa teman-teman? Agar pesan dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh komunikan atau rekan bisnis. Nah teman-teman, kita sudah menjelaskan etika bisnis. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.